Selamat malam, kembali lagi bersama saya Sudimar dan Mas Vino Malam dan juga Ejektor. Yoi. Ya. Di video kali ini kami akan membahas tentang Pulau Kalimantan. Oke. Ya, seputar mistisnya. Dan yang akan membahas pertama yaitu Mas Vino. Pendapatnya atau punya pandangan tentang mistis di Kalimantan? Mungkin gini aja enaknya. Dari teman-teman punya pengalaman atau punya teman cerita tentang Kalimantan, silahkan dulu. Kalau aku ada, jadi temanku, teman kita pernah ke Kalimantan. Terus pas selang satu minggu sebelum dia pulang, dia itu nongkrong di warung kopi lah. Warung kopi. Terus yang jual itu kan goda-goda gitu. Selang beberapa hari akhirnya gini. Oh, maksudnya saling tertarik terus punya hubungan spesial. Oke. Oke, lanjut. Terus kan beberapa hari lagi kan dia pulang. Yang cewek nggak mau. Terus yang cowok mereka ya langsung pulang aja kan. Ya enggak, bukan istrinya atau bukan pacarnya kan, cuma kenal. Jadi langsung pulang. Terus yang cewek itu ceritanya nggak terima terus sakit hati. Oke. Sakit hati. Yang cowokku itu pas pulang. Mbak Ati enek kucing ra? Ora enek. Ora kae mau enek kucing ning mburi kuwi ora enek. Iya. Gitu. Iklan ya. Apa kucing? Lagi iklan. Iki lewat. Enak ta? Oh. Alah, tapi ya aku Nggak lewat apa-apa. ngendi? Ya langsung lewat. Oleh kucing tekan dhuwur. Gimana kan yang ceritanya? Tadi. Oh, jadi si cowoknya sakit hati. Yang cewek kan sakit hati. Ah. Terus cowok itu pulang sampai rumah. Terus sore hari pas dia selesai mandi, dia itu bercermin. Kelamin itu ada di dahi. What the fuck? Cowok. Jadi alat kelamin si cowok itu ada di dahi pas dia bercermin. Mas Putra ada. Sik kelanjutan nih ada. Lanjutannya. Terus kan dia panik ya. Panik. WA temennya disuruh datang ke rumah. Pas didatengin dia normal aja. Cuma kelihatan panik gitu loh. Pas temennya ngeliat nggak ada apa-apa di dahinya. Itu pas mandi itu masih normal pas mandi. Mandi normal. Wih berarti Kan terus sekejap ngono tok ya? enggak sekejap Pas dia iruh neng enggak di kocok kuwi to. enggak sekejap kan lagi ngaca. Enggak, maksudnya kan sedelotok ngono lho. Enggak lama no. Ngene lho, kuwi kan guru nglatih ning kaca baru kuwi kan koncone teko. Ora. Temennya kan datang. Bukan. Tadi kan habis mandi dia bercermin. Heeh. Bercermin toh. Ada dia ngelihat itu. Heeh. Penis di dahi ini toh. Heeh. Dia panik terus dia WA temennya gitu. Nah, habis itu kan temennya datang. Tapi udah normal toh. Ya dilihat temennya itu normal, tapi yang pas dia ngelihat sendiri masih ada tuh penisnya. Nah, terus kelanjutannya itu? Lanjutannya kan jadi lanjutannya dia balik ke Kalimantan terus minta maaf. Jadi baru normal lagi. Berarti pas OTW ke Kalimantan tetap di dahi itu. Iya, dia bercermin ngaca di HP, di apapun tetap di dahi. Kan ya Tapi orang lain lihat nggak ada. nggak ada. Terus satu lagi, ya temanku lagi, terus punya pacar di Kalimantan. Pas dia mau mudik nggak boleh. Mau mudik itu loh, nggak boleh. Terus temanku itu langsung nekat aja balik. Dan cewek itu ngerasa dibohongi, sakit hati lagi. Kelamin nggak ada. Yang cowok itu pas di rumah ngecek mau buang air kecil gitu, dibuka nggak ada. Sayang no cuy. Lagi main uyuh.
Nangis. Tapi Nangis, Cuk. denger ceritanya Dimas si Ejektor ini, aku punya beberapa informasi mengenai hal-hal mistis seperti itu Di Kalimantan. di Kalimantan. Oke. Seperti apa ya, sudah ciri khasnya dari Kalimantan sih. Mungkin kalau Jawa sakit hati atau dendam diekspresikan kan dengan menyantet atau mengirim teluh atau ya semacamnya lah, atau memelet biar suka dengan kita. Kalau kejawen mungkin loh ini ya. Tapi informasi yang pernah saya dengar, pernah saya dapat itu di Kalimantan itu kan suku Dayak tuh, otomatis kan dia juga namanya adat istiadat, ritual, terus semacam itu kan pasti kental. Apalagi berbau suku, pasti kan adat istiadatnya selalu dilakukan untuk menghormati nenek moyang. Ya. Informasi yang saya dapat, jadi di beberapa keturunan suku Dayak, di suku Dayak itu kayak ada klan. Gampangannya kayak suku Batak. Batak itu ada Situmorang, ada Sinaga atau Bonar atau di Dayak pun ada seperti itu. Dan di beberapa klan itu setiap bayi, entah itu kastanya tinggi atau rendah atau apa, tapi dari nenek moyangnya ada apa ya, diberi tuah. Tuah apa? Tuah itu semacam pemberian. Misalnya itu, oh besok kalau ada yang buat sakit hati kamu, yang menjaga aku itu akan melakukan ini untuk dia. Misalnya kayak ada tuah gitu loh. Mungkin kayak gimana? Mungkin kejadian kayak temennya Dimas. Di Keloro hati terus pengen bidane Pak Dok. Kodam ya? Misalnya ya, kodam. bisa nek kodam kan kadang lebih ke nek kodam kan bareng ya. Kadang Kodam ini isinya menurutku sih. Tapi kan maksudnya kan nek isi kan biasanya kan di Wadai suatu barang. Enggak di manusia lah. Tubuh. Enggak di tubuh manusia. Nek di tubuh manusia kan lebih ke yaitu tadi maksudnya kan dia punya tuah atau punya penjaga lah, gampangannya gitu. Nah, menurut informasi dulu tuh kan aku punya saudara, dia ikut transmigrasi, program transmigrasi ke Kalimantan. Nah terus dia itu pernah diceritain sama kakek-kakek di warung. Itu kakek asli daerahnya sama asli Kalimantan itu katanya kan, yaitu yang awal itu kalau kita kenal nih atau tertarik sama orang Kalimantan, pertamanya kita kan nggak tahu orang itu dari Kalimantan atau dia punya tuh atau enggak, kan kita nggak tahu. Nah, terus kita jalin hubungan atau tertarik, kenalan bisa cocok, terus berhubungan, dalam artian berhubungan entah pacaran entah lebih dari itu, dan kita membuat kesalahan terus atau kita mungkin nggak nyaman atau gimana langsung ninggal, terus dia sakit hati, yaitu tadi entah kemaluannya hilang atau hubungannya tidak langgeng. Tapi itu entah dari tuah, entah dari seumpamanya nih si orang Kalimantan itu atau suku Dayak itu salah satu loh ya, maksudnya yang asli Kalimantan itu, orang Kalimantan ini seumpamanya sakit hati yang berhubungan sama kita, contohnya saya berhubungan sama orang Kalimantan itu sakit hati, cewek Kalimantan itu sakit hati, entah dia udah dari lahir dapat anugerah tuah itu, atau bisa jadi ada yang ikut, enggak, bisa jadi dia menghubungi keluarga di sana kan, karena di setiap suku itu ilmu dukun-dukunnya ya masing-masing tetap, maksudnya ilmu dukunnya itu masih kental.
dalam artian adat istiadatnya masih kental. Bisa jadi dia minta sukunya situ, terus orang ini buat sakit hati anak saya seumpamanya gitu, udah kamu apain. Cara-cara nenek neng gini wong pinter ngono ya. Kayak dukunnya sana. Nah terus, dan itu pun pasti berkaitan dengan yang namanya percintaan. Ya gampangannya dulu lah pernah kakakku yang di sana, yang iparku itu di sana itu punya temen. Dia di sana kan kerja, sebatas kerja ini, kerja kan satu mes, satu kerjaan. Nah dia itu kenal satu cewek Di mes itu. di mes itu kenal satu cewek, kenalan di sana, cocok menjalin hubungan. Tapi tahu-tahu dia itu nggak nyaman gitu loh, udah nggak nyaman dengan hubungannya. Yang siapa? Yang temennya kakak iparku. Yang cowok. Yang cowok itu enggak. Dia pulang ke Surabaya. Itu rumahnya Surabaya. Daerah pokoknya Jawa Timur, entah Sidoarjo entah Surabaya. Pulang ke sana. Lah, waktu di sini dia itu menjalin hubungan lancar, pacaran itu lancar. Tapi kalau mau ke jenjang yang lebih serius, tunangan atau nikah, pasti batal. Itu berapa kali itu? Sekitar berapa kali? Nek beberapa kali ini aku nggak tahu, tapi itu sering. Dia satu wanita dicoba, terus tahu-tahu batal. Satu wanita coba batal. Tapi dalam artian beberapa kali. Beberapa kali, tapi dalam artian itu dia nggak sama cewek Kalimantan lagi, tapi kenalnya sejawa ini seumpama gitulah. Entah, bukan dari itu. Nah itu contoh pertama. Terus entah hilangnya gimana, aku kurang tahu, soalnya kan kakak iparku nggak cerita lebih banyak lah soal itu. Terus dia malah kasih gambaran lagi, pernah dia kayak kelinci percobaan, dia belum percaya dipakai nih. Misalnya seumpamanya aku yang jadi kelinci percobaannya, kakak iparku itu bilang ke aku, Vin, sana coba deketin cewek itu. Aku deketin nih. Aku deketin. Nah waktu itu aku menjalin hubungan sama dia, pacaran. Tapi aku nggak bisa pulang. maksudnya? Pokoknya kalau mau pulang ada aja hal-hal yang membatalkan aku pulang. Pulang ke Solo gitu? Pulang Jawa ke pulang ke Jawa itu entah Kerjaan. tahu-tahu seumpamanya ini di kapal nih, di kapal mau berangkat, kapalnya mogok, otomatis ditunda. Terus setelah ditunda mau berangkat, cuaca buruk, Ditunda lagi gitu. terus dibalik pengembalian tiket, dia nggak jadi pulang lagi, balik lagi maksudnya ke kerjaan lagi. Aku balik kerjaan lagi. Terus habis itu nanti kalau lewat via lain, maksudnya lewat pesawat, sama kayak gitu. Nah, terus konsultasi sama kakakku ipar, terus dia bilang coba minta maaf, selesai. Nah, terus si kakek itu kan cerita sama kakak iparku, yaitu tadi ada beberapa tuah yang membuat kita percaya nggak percaya. Itu ya kayak tadi, seumpamanya kita berhubungan badan, berhubungan intim dengan cewek Kalimantan, terus kita main tinggal, entah kemaluan hilang, entah kemaluan pindah di mana. Tapi yang sadar cuma kita, yang lain itu melihat kita itu fine-fine aja. Gitu loh. Nah, itu buat yang punya tuah, dan itu katanya secara otomatis tanpa wanita sadar. Jadi seumpama wanita Kalimantan itu sakit hati sama kita, terus ya udah dia nggak peduli. Tapi kitanya tahu-tahu itu kok ada yang aneh ya, kok di kepala kok ada kemaluan. Nah,
Tapi si cewek itu tanpa sadar, dia nggak tahu gitu loh. Padahal nggak minta ya? Nggak minta. Nah, terus si kakek itu menjelaskan, yaitu tadi ada beberapa klan atau suku, ya maksudnya klan itu dalam suku Dayak itu sudah memberi tuah secara turun menurun ke keturunan berikutnya gitu loh. Maksudnya gitu. Dan itu gimana ya, yang bisa membatalkan ya cuma itu sukunya itu, klannya itu. Iya. Terus pernah nih kejadian kakakku dapat batu akik. Nah terus warnanya itu coklat, dapatnya itu di belantaran hutan, ya pokoknya kan sana kan banyak tau hutan-hutan gitu, pokoknya di daerah sana dapat nggak sengaja. Setelah dibawa kan niatnya kan dipakai, dalam artian cuma dapat batu nih bagus nih dipakai buat akik kan gitu. Itu udah bentuk cincin apa masih batu? Belum, cuma batu. Nah waktu kan itu dapatnya kurang tahu sih dapatnya waktu apa, maksudnya siang malam atau sore nggak tahu, tapi malamnya selama 3 hari 3 malam dia itu mimpi jadi perang suku di Dayak. Jadi isinya orang ditombak, orang diparang. Kan sana pakainya parang itu loh, kayak golok kayak gitu. Itu secara 3 hari berturut-turut mimpinya seperti itu terus. Nah setelah itu batunya itu disuruh kembalikan ke asalnya lagi, terus dia udah normal lagi. Magisnya kental banget di sana. Ngerti itu. Coba nek ra dibalik iki. Kan dia minum perang terus. Kuwi anu nih mimpine. Ya mimpine. Season piro iki? Aku soalnya kayak dia itu pas mimpi itu ngerasane gini, dia berada di tengah-tengah peperangan gitu. Jadi kayak orang nyabet gini kan, kita terus takut. Terus kita ngerasa sakit, ngerasa apa dalam diri kita, padahal kita itu nggak ikut. Dia itu tersiksa lah. Terus dia dikasih tahu sama kakek-kakek itu apa? Itulah ciptaan asli dari suku Kalimantan, suku Dayak. Entah itu toh. Akik itu. Tapi ciptaan alam, maksudnya bukan buatan dari alami itu, secara nenek moyang sudah menepati situ atau punya histori di situ. Banyak kejadian kayak gitu sih sebenarnya. Nah itu entah yang lebih hati-hati ya, maksudnya kita kalau kenal nih, maksudnya lebih hati-hati. Dalam artian ya oke lah berteman nggak masalah kan, tapi nek sampai kita buat sakit hati atau buat dendam kan bahaya tuh. Lebih mewanti-wanti lah, soalnya kan lebih ekstrim daripada daerah kita. Iya Cok. Tapi sempat dengar nggak kalau seumpama ada orang darah itu darah Madura ke suku Dayak kalau nggak salah tepatnya. Suku Dayak kan ada parang itu kalau dia mencium atau semacam maksudnya tahu frekuensi, oh ini darahnya ini bau-bau Madura, goloknya itu ngejar. Pernah dengar itu? Yang parang terbang. Tapi cuma ngejarnya cuma itu, orang yang berdarah asli Madura. Nek itu aku belum pernah dengar, tapi nek kakakku itu dapat cerita masalah perang waktu suku Dayak sama suku Madura itu. Sing sampet biar. Perang sampet itu apa itu namanya? Kata kakek itu si Madura itu sebenarnya awalnya itu program transmigrasi ke sana. Itu Madura semua apa? Sebagian? Enggak, cuma sebagian kan. Program transmigrasi dari pemerintah itu kan ditujukan untuk pemerataan penduduk kan. Nah waktu itu malah yang satu rombongan Madura itu tahu kalau Kalimantan itu masih luas, dia itu pengen menguasai Kalimantan. Nah itu makanya
suku Dayak nggak terima dan tahu rencananya, terjadilah perang sampit itu, kata si kakek itu. Dan ada beberapa juga adat istiadat yang membuat seseorang atau penjaga atau yang jadi tombak atau istilahnya apa ya, garda ya, pasukan lah, pasukan untuk penjagaan suku Dayak itu ada ritual ilmu kebal khusus di sana itu. Khusus di sana, tapi ritualnya seperti apa kan kurang tahu kakakku. Nggak cerita apa itu, cuma dia dijelaskan kayak gitu. Maksudnya dia kayak udah ada nek di sini primbon. Iya. Primbon atau kitab kejawennya, dan di sana pun juga ada. Jadi isinya itu apa-apa itu ada. Itu. Aku sempat dengar, tapi yo mungkin itu daerah Sumatera sih. Tapi itu hampir mirip. Itu pertama ada orang Jawa ini merantau ke sana. Dia punya kebun sawit di sana. Terus beberapa tahun itu lancar itu sawit. Sawit lancar. Terus mungkin ada orang di sana yang nggak suka. Mungkin ya, kan nggak mungkin ada satu orang semua bisa suka, kan nggak mungkin. Nah, itu mungkin ada yang kecemburuan sosial atau gimana, nggak tahu. Terus singkat cerita orangnya itu pulang, orang yang dari Jawa itu, dari Sumatera pulang. Terus itu sebenarnya dia nyerang darah asli Sumatera atau Kalimantan, aku lupa sih. Itu ngirim ya kayak santet atau apa semacam itu ke orangnya itu yang pulang ke Jawa itu. Terus dia sakit. Singkat cerita dia sakit karena kena itu. Terus diobatin nih sama beberapa orang yang menurut umpama aku yang kena. Aku pemikiran umpama kamu sakti, aku ke rumahmu, kamu suruh benerin aku apa ya? Ya mendandani. Bukan, maksudnya nyembuhin. Terus nggak bisa. Terus kamu juga, menurutku kamu bisa kan? Aku ke rumahmu, aku minta bantuanmu buat nyembuhin, nggak bisa. Terus singkat cerita ada seorang datang ke rumahnya orang Jawa ini karena ada beberapa jalur yang memungkinkan orang ini bisa ke rumah saya. Maksudnya entah itu dari saudara atau temannya, nggak tahu kan, kesini ke rumahku. Terus tanya-tanya, kamu kenapa kok bisa kayak gini, ini kamu sakitnya kayak gimana, itu kronologinya gimana, kamu kena sakitnya itu pas apa, terus kenanya apa, tahu-tahu kamu sakit atau bangun tidur kamu sakit atau gimana. Singkat cerita udah cerita semua itu kejadiannya. Terus si orang ini yang datang ini tanya kepada temennya yang lain, yang menurut dia kan dia bisa menerawang penyakitnya itu loh, disuruh nerawang. Singkat cerita si orang ini tadi minta bantuannya temennya tadi, minta bantuannya. Terus dia bilang, yang seumpama kamu datang ke rumahku, terus ini temenmu, kamu minta bantuan ini, terus ini bilang nggak bisa. Itu ceritanya gini, aku nggak bisa bantuin. Terus kamu kan tanya, loh kenapa? Terus itu mungkin aku nggak kuat atau ilmunya lebih tinggi atau gimana, aku nggak tahu. Terus dia bilang, kamu bilang itu orang ini akunya yang sakit kan aku itu habis kemana atau punya kerjaan di mana atau mungkin kehidupannya di mana itu tau. Terus tanyain semua. Terus latar belakangnya tadi diceritakan, aku punya bisnis di sana, terus daerah itu. Terus dia kebetulan punya saudara yang di daerah tempat kerjaanku. Terus tanyalah kamu sama saudaramu itu. Terus saudaranya itu bilang, itu mungkin sejenis santet kalau di daerahmu.
si saudaramu bilang gitu. Terus yang bisa nyembuhin hanya kemungkinan sejenis klan yang Mbok bicarakan tadi. Cuma klan-klan itu yang bisa menyembuhkan ini karena itu ilmunya berbeda. Jadi nggak bisa tembus. Jadi mungkin nih kayak yo maaf kalau ini salah ya, itu jenis ilmu yang primitif, maksudnya itu cuma daerah situ yang tahu. Oh, ilmu itu kayak yang lama lah. Enggak lama, maksudnya endemik khusus di sini. Oh, kayak Kalimantan tadi. Kayak contohnya kan kalau ada komodo kan hewan endemik cuma ada di pulau tersebut kan. Nah itu ilmunya cuma bisa itu. Jadi yang bisa buka pintu sama nutup pintu ya cuma orang yang ngirim itu daerah situ. Umpama kita bertiga kan keluarga ini, terus kita punya